Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada, amma ba'd. Para pencinta Al-Quran, kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Huruf Qaf keluar dari pangkal lidah yang terangkat dan menempel ke langit-langit mulut yang lunak atau yang berdaging. Pada bagian pangkal lidah ada dua makhraj. Makhraj pertama keluar huruf Qaf, kemudian makhraj yang kedua keluar huruf Kaf. Al-Imam Ibnu Jazari rahimahullahu ta'ala berkata di matan Al-Muqaddimah Al-Jazariyah, wal qafu aqsal lisani fawqu. Huruf Qaf keluar dari pangkal lidah. Fauqu, yang dimaksudkan dengan fauqu di sini adalah makhraj huruf Qaf lebih atas daripada makhraj huruf Kaf. Lebih atas maksudnya adalah lebih dalam jika dilihat urutannya dari mulut. Cara pengucapan huruf Qaf adalah dengan cara mengangkat lidah kita yang paling belakang atau pangkal lidah dan menempelkannya ke langit-langit mulut kita yang lunak. Langit-langit mulut kita itu ada dua, ada yang lunak, ada yang keras. Yang lunak itu yang berdaging, yang keras yang bertulang. Nah, huruf Qaf itu disentuhkan ke yang lunak. Qa, qi, qu, aqo. Sifat-sifat dari huruf Qaf yang pertama adalah jahr. Jahr adalah tertahannya nafas atau udara pada pengucapan huruf. Kenapa huruf Qaf disifati dengan jahr? Karena pada proses pengucapan huruf Qaf tidak ada aliran angin atau aliran udara yang deras. Karena pada proses pengucapan huruf Qaf, pangkal lidah kita terangkat dan menempel. Maka dengan begitu tidak ada celah untuk mengalirnya udara atau angin. Maka huruf Qaf tidak dibaca qa, qi, qu seperti huruf Kaf, tapi qa, qi, qu. Sifat yang kedua adalah syiddah. Syiddah adalah tertahannya suara. Kenapa huruf Qaf disifati dengan syiddah? Karena sama dengan nafas tadi. Pada proses pengucapan huruf Qaf tidak ada aliran suara dikarenakan tertutup alirannya oleh pangkal lidah yang menempel pada langit-langit atas kita. Sifat dari huruf Qaf yang ketiga adalah isti'la. Isti'la adalah terangkatnya pangkal lidah pada pengucapan huruf. Kenapa huruf Qaf disifati dengan isti'la? Karena pada proses pengucapan huruf Qaf, pangkal lidah kita terangkat, maka akan mengakibatkan suara yang menebal. Qa. Sifat dari huruf Qaf yang keempat adalah infitah. Infitah adalah terbukanya ruang antara langit-langit atas mulut dengan lidah. Kenapa huruf Qaf disifati dengan infitah? Karena pada proses pengucapannya yang terangkat adalah bagian pangkal lidah, adapun lidah tengahnya tidak terangkat, sehingga suaranya tidak terlalu menggema, tebal tapi tidak terlalu menggema. Qa, bukan u. Nah, perubahan yang sangat nampak adalah ketika huruf Qaf dalam kondisi kasrah, maka tidak dibaca qi, tapi dibaca qi. Sifat dari huruf Qaf yang kelima adalah ismat. Ismat ditinjau dari dua hal. Yang pertama, jauh makhrajnya dari dua bibir, yaitu dari pangkal lidah. Yang kedua, susah diucapkan. Sifat dari huruf Qaf yang keenam adalah qalqalah. Qalqalah adalah memantulnya suara. Jadi dibaca aqo, iqo, uqo. Kesalahan-kesalahan yang sering terjadi pada pengucapan huruf Qaf. Yang pertama adalah menipiskan, seperti huruf Kaf. Sebagaimana sudah kita bahas pada sifatul huruf barusan, bahwa huruf Qaf disifati dengan isti'la karena pangkal lidah terangkat dan terbaca tebal atau tafkhim. Maka tidak dibenarkan dibaca dengan tipis sehingga akan menyerupai huruf Kaf yang merupakan tetangganya. Contohnya pada ayat al-mustaqim, tidak dibaca al-mustaqim, tipis seperti huruf Kaf. Kesalahan yang kedua adalah menghembuskan atau mengalirkan nafas udara pada huruf Qaf. Yang perlu diingat, huruf Qaf bersifat jahr, jadi tidak ada aliran nafas atau udara. Contohnya sama dengan ayat barusan, al-mustaqim, maka ini huruf Kaf. Kesalahan yang ketiga adalah terlalu tebal ketika huruf Qaf dalam kondisi kasrah. Misalnya juga pada ayat barusan, al-mustaqim, qim, maka ini kekeliruan.
Karena huruf qaf walaupun dia bersifat isti'la, tapi sisi lain dia bersifat infitah. Suaranya tidak menggema, tebal tapi tidak menggema. Maka ketika kondisinya kasrah, para ulama menamakannya dengan istilah tafkhim nisbi. Tebal tapi derajat ketebalannya sangat kurang, sangat sedikit. Tapi dibaca al-mustaqim, bukan mustaqim. Kesalahan yang keempat adalah menipiskan suara pantulan ketika huruf qaf dalam kondisi sukun. Misalnya, yaqdirulah. Bukan yaq, tidak mengarah ke bunyi tapi tetap tebal. Yaqdirulah. Jadi pantulannya mengarah ke bunyi o tebal. Aqo, iqo, uqo, aqu, aqi, aqo. Iqa, uqu, iqi, qoko, qiqo, quqo, qaku, qaqi, qoko, qiqo, ququ, qiqi. Wa innahu lahaqqul yaqin. Thumma syaqaqnal arda syaqqa. Iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Para pencipta Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian yang dapat kami sampaikan pada tatbik kali ini. Semoga bermanfaat. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Akhukum fillah Abu Azam Khairil Ansari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.